In dan on. In itu di dalam, kita sudah ngolah rasa. On itu kualitas berpikir, harus jauh pandangan skala berpikirnya. Karena leluhur kita itu Kertanegara, Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi, bahkan Soekarno itu memiliki skala visi yang sangat jauh, tidak seperti kebanyakan kita sekarang. Karena sudah bingung masalah mental. Rahayu Mbah Tunjung, selamat pagi Sugeng Enjang. Ya. Mbah, nuwun sewu. Setelah acara kita kemarin di Palu, Ya. ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Brimob yang rasanya masih kurang informasinya gitu ya. Ada yang mau ditanya-tanya gitu, titip pertanyaan ke Mbah nih. Nah ini lanjut aja Mbah, saya bacakan beberapa pertanyaannya. Ya Mas. Mbah, bisa nggak diceritakan sekilas mengenai sosok Patih Gajah Mada, Mbah? Patih Gajah Mada, iya Mas. Oke. Jadi wah ini juga saya salut ya, teman-teman dari Korps Brimob akhirnya seneng dan bisa nyambung dengan apa yang saya paparkan, bahkan buktinya sangat antusias ya. Masih kurang pertanyaannya, jadi masih dititipkan ya. Ya nanti semoga ini menjadi sinergisitas untuk mengembalikan spirit yang hilang dari ini ya, dari seluruh komponen ya, terutama komponen bangsa Indonesia, termasuk komponen inti itu berarti ya orang-orang yang berada di dalam garda terdepan ya. Bisa militer, bisa bayangkara, apapun ya, semua yang ada di garda terdepan, semoga itu lebih mantap lagi daripada orang-orang yang sipil. Ini harapan kita bersama ya. Mahapatih Gajah Mada ya, Mahapatih Gajah Mada yang saya ketahui ya, wilayah yang saya ketahui. Jadi tentang Mahapatih Gajah Mada itu ya jujur ya, saya sendiri juga sangat ngefans kepada beliau ya. Ngefans dalam arti adalah sikap dan integritas, karena integritas ini mahal Mas harganya, karena urusannya adalah wilayah mind, cara berpikir, bersikap ya, dan dalam mengambil peran keputusan. Leluhur Nusantara itu seperti role modelnya adalah Mahapatih Gajah Mada ya, itu memiliki tugas terkandung semenjak lahir. Kita semua itu memiliki tugas terkandung. Nah tugas ini apa harus dicari, atau sering disebut misi jiwa. Kalau orang Jawa bilangnya gembol gawan ya. Gawan ini cetakan khusus ya, dari Sang Yang Menang, dari Sang Yang Agawe Urip. Nah kita harus menggali apa misi kita, dan kalau sudah ya mungkur, tidak lagi menambah peran. Jadi pilihannya, kalau kita ini tidak tahu misi jiwa kita apa, ya muspro, ngapain kita hidup? Karena hidup itu gembol gawan atau membawa misi. Nah Mahapatih Gajah Mada ini suatu role model ya, yang menunjukkan bahwa aspek spirit itu seharusnya bisa menjadi dorongan agar seorang manusia atau anak bangsa itu tahu hulu hilir kenapa dia ada di muka bumi ini. Mahapatih Gajah Mada itu membawa Majapahit sampai kepada puncak kejayaannya ya. Ini puncak peradaban sejarah klasik kita. Itu hanya 72 sampai 75 tahun. Jadi dia tahu hulu hilir. Nah, untuk sampai ke sana harus tahu tentang jati diri. Karena jati diri itu menyangkut tentang substansi tugas terkandung atau misi jiwa yang akhirnya merepresentasikan kualitas diri yang kita sebut integritas. Mahapatih membawa itu dengan sangat ajek, kokoh, dan mantap. Maka tujuannya adalah mission accomplished. Ketika misi selesai, mungkur. Jadi mau dikasih jabatan lagi, mau dikasih apa, beliau menolak. Wes rampung kok, aku sudah selesai kok tugasnya. Jadi tidak usah ngoyo nambah jabatan, nambah itu tidak, mungkur. Mandito.
ya tinggal berbagi pengalaman. Buku harus ditutup. Nah, tugasnya adalah transfer file untuk mengajari nilai-nilai jati diri dari setiap pribadi yang akan meneruskan suatu peradaban. Jadi hobi leluhur Nusantara itu bikin kerajaan, hobi ya. Itu di kualitas abad 14 ke belakang. Itu salah satu contoh yang saya ambil di Majapahit adalah Rani Tribuana Tunggadewi, Dyah Gayatri Rajapatni, dan Mahapatih Gajah Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada ini secara literer itu asal-usulnya juga masih simpang siur ya, secara historis. Tapi ada bukti-bukti tertentu, salah satunya di Jawa Timur. Itu ada Candi Singasari. Ini Candi Singasari ini ya, ini ada beberapa informasi yang saya dapatkan, itu memang sedikit banyak menjelaskan, merekam asal-usul siapa, dari mana sebenarnya Mahapatih Gajah Mada. Tapi ini juga belum bisa pasti ya. Tapi setahu saya beliau ini adalah orang dari strata biasa, Mas. Terus akhirnya dipanggil ya, naik untuk menjadi apa sebenarnya? Rakrian Patih ya. Awalnya sebelum itu bekel. Nah, bekel itu panglima perang. Tapi ketika beliau itu berhasil menunjukkan kualitas yang semakin bagus, ya, dibuktikan ketika bisa menangani ya, di tahun 13, 18, 19 itu ada pemberontakan Rakrian Kuti. Nah, disinilah beliau mampu menyelamatkan ratu atau raja yang akan ditumpas oleh Rakrian Kuti dan gengnya di waktu itu. Nah, disinilah beliau membentuk atau memimpin sebuah pasukan elit yang disebut apa? Bayangkara. Nah, di Bayangkara inilah, kalau sekarang mungkin pas pampres, Mas ya. Jadi memang langsung dia tugasnya untuk mengamankan seorang pimpinan atau raja. Maka lahir ada 4 prinsipnya itu, salah satu yang pertama adalah Satya Prabu itu. Kalau di Bayangkara kita ya, berhasil menyelamatkan raja, ringkasnya, ke Dander ketika pemberontakan. Baru disinilah beliau terus naik pamornya. Akhirnya tepat di bawah raja Rakria Empu Patih ya, ketika dia menjadi Mahapatih. Nah, itu sudah disitulah misi dia. Dia tidak mau menambah menjadi jabatan. Dan loyalitas beliau ini luar biasa, kesetiaannya terhadap bangsa, negara, dan pimpinan. Sebagaimana dia tahu, aku ini apa kerjaku. Kalau tugasku hanya menjadi satria perang seperti Arjuna, ya aku hanya perang taunya. Sebaik-baiknya aku harus bisa perang. Perang yang terbaik menjadi diri sendiri. Tidak melekat kepada suatu yang tidak membuat kita mantep atau terseok oleh sesuatu di sekeliling kita, tapi kekokohan iman, kemantapan cara merasa dan berpikir. Mahapatih Gajah Mada mengajarkan tentang bagaimana in dan on. Kualitas hati itu harus in, olah rasa, masuk ke dalam. Itu yang diajarkan oleh Mahapatih ya, ringkesnya begitu. Dan hampir keseluruhan aspek orang-orang di waktu itu kira-kira sudah memiliki integritas tertentu, karena peradaban bisa disonggo atau disanggah untuk bisa naik. Tapi role model yang saya ambil adalah Mahapatih Gajah Mada. Nah, terlepas dari apapun, glorifikasi ini harus ada, karena kita harus punya role model agar bangsa kita tidak minder. Karena kita punya role model. Kalau glorifikasi ini kita sounding, itu bukan berarti untuk pride berlebihan, rasa bangga berlebihan, tapi rasa percaya diri harus naik bahwa kita adalah pewaris DNA bangsa besar. Itu yang saya catat. Maka save NKRI kembali ke Nusantara itu bukan berarti Nusantara keklasikannya ke kuno, tapi nilai-nilai dan substansi ini yang harus kita gali ulang dari ilmu Mahapatih. On itu berarti skala berpikir itu harus luas, Mas, mencakup mancanegara internasional, tambah wawasan, tambah ilmu. Karena bukti yang ditinggalkan oleh pergerakan Majapahit ini ada apa? Footprint, jejak kaki di Madagaskar, ya, di Pulau Paskah, nah, itu banyak. Di Filipina
Nah, bukti ini karena apa? Di era itu saja sudah sekelas internasional cara berpikirnya, menguasai jalur sutra maritim, melanjutkan teknik penguasaan yang bukan sembarangan ya. Tujuan penguasaannya adalah ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh raja sebelumnya disebut Kertanegara. Mahapatih melanjutkan Mamuyuyi Cakrawala Dwipantara. Nah, itu bukan doktrin sembarangan ya, itu doktrin penguasaan. Jadi menguasai Nanyang Connection, itu wilayah Fatsal area, jalur Nanyang Connection, dan Indo-Cina, Indo-Pasifik itu sudah membentuk frame apa? Kerangka untuk meredam agresivitas Singa Utara pada waktu itu dinasti Yuan atau Ming. Nah, itu sekilasnya. Jadi integritas beliau itu perlu kita gali. Nah, sebagaimana kurikulum apa, dia sekolah di mana, nah itu bisa dibahas di ruang yang khusus karena saya tidak mensounding dulu ke publik ya. Kira-kira begitu. Kita pelan-pelan dan berproses. Gitu Mas ya. Nggih, Mbah. Nah, ini langsung ke pertanyaan berikutnya nih, Mbah, yang lebih masuk ke dalam ini. Apa arti Bayangkara di zaman Majapahit tempo lalu, Mbah? Bayangkara, ya, Bayangkara itu bahasa Sanskerta, berasal dari Abayakara. Itu kalau tidak salah artinya tangguh dan berbahaya. Nah, ini memasuki pada Satya Bayangkara, rumpun kedua atau sub kedua, nilai kedua. Hanyakan musuh, ini berkaitan dengan tujuan atau orientasi ini, mengenyahkan musuh. Maka kita perlu berbahaya dan tangguh jika kita berhadapan dengan musuh. Musuh terkecil, musuh pertama adalah distraksi pikiran dan perasaan kita sendiri. Mau perang kok sudah takut duluan, jangan berangkat perang. Karena Mahapatih menghendaki mending jangan jadi satria, berarti bukan itu misi jiwamu, pergi. Karena sebelum ke medan perang, kamu sudah harus menangani distraksi pikiran dan perasaan sejak berada di dalam. Maka spirit kita, mohon maaf Mas, secara kolektif sudah decline, terdistorsi, akhirnya membuat peradaban itu decline. Pasca Mahapatih Gajah Mada Sedo, ya saya rasa Majapahit sampai ke sini itu seperti singa ompong, turun, decline, sampai sekarang kita alami. Nah, maka kembali kepada prinsip Bayangkara itu tidak hanya jargon. Jargon hanya mempengaruhi 20% dari tingkat kepercayaan kita. Baru pengetahuan 20%. Sisanya adalah menggali ke spirit, in tadi ke dalam. In dan on. In itu di dalam, kita sudah ngolah rasa. On itu kualitas berpikir. Harus jauh pandangan skala berpikirnya. Karena leluhur kita itu Kertanegara, Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi, bahkan Soekarno memiliki skala visi yang sangat jauh, tidak seperti kebanyakan kita sekarang. Karena sudah bingung masalah mental. Nanti seorang prajurit pastikan harus holistik dan komprehensif. Dari orang tua, dari pelaku yang mau mendaftar ke BRIMOB, ke TNI kita, terserah. Pastikan ketika kamu mendaftar bukan karena aspek material, ya, materialistik untuk kebutuhan penghidupanmu. Oh, aku BRIMOB, hanya bisa foto selfie. Mohon maaf ya, hanya foto selfie, hanya biar dapat pacar, hanya biar diakui anak saya jadi ANS. Tidak begitu. Pastikan Anda berani. Dari dalam, Anda tahu hulu hilir keputusan Anda ketika menjadi seorang Bayangkara atau prajurit. Sebelum Anda tergulung oleh mental Anda sendiri yang hancur. Saya mohon saudara-saudara nanti dimanapun di aspek ya, semua dari aspek elemen, tolong ini nanti juga harus disoundingkan. Untuk apa mengirim seorang yang tidak siap untuk berperang? Mending lebih selektif ketika Anda menyeleksi nanti. Lebih selektif. Nanti ada dinamanya profiling ya. Anda bisa hitung weton ya, atau pakai icing atau apa. Kalau di Jawa ada weton ya, dihitung dulu hari apesnya atau apa. Jadi dia tahu kapasitas dan kapabilitas dia dengan bioritmik alam semesta. Dan aspek mental itu harus mateng. Modal satria itu tuh, itu disebut kekuatan madep mantep iman. Baru bisa hanyakan musuh.
Kalau musuh dari dalam sudah tidak dihanyakan, ya jangan harap bisa menghanyakan musuh dari luar. Karena sesuatu yang ada di sekitar diri kita itu cermin, pantulan dari diri kita. Nah, itu sekilasnya begitu. Mohon nanti dijadikan introspeksi dan referensi. Apa yang saya paparkan ini karena Bhayangkara itu bukan pasukan sembarangan. Tidak hanya pride yang hanya berada di lip service, tapi harus utuh. Itu harapan saya. Komprehensif dan holistik, integral. Gitu Mas, kira-kira Mas. Nggih, Mbah, nggih. Ini masukannya mantap sekali nih, Mbah. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbah. Apa yang membuat Patih Gajah Mada mempunyai loyalitas dan integritas yang kuat terhadap Majapahit di tempo lalu, Mbah? Ya. Salah satunya ini karena kita berada di jalur simpul apa namanya? Simpul energi. Nah, energi ini membawa warisan. Warisan apa? Warisan nilai dan segala potensi yang memungkinkan di dalam kontur keberadaan jagat raya ini. Nah, kebetulan Mas, kita memiliki leluhur yang sudah mengoptimalkan kecerdasan dalam dirinya yang luar biasa. Prasejarah sampai tercatat di sejarah. Kita sering menyebutnya kemampuan syakti, kesaktian. Kesaktian bukan hanya kekuatan. Kesaktian juga berarti kecerdasan. Nah, karena ini turun-temurun, ini yang diserap oleh para pahlawan kita di zaman dulu. Karena ini juga berada dari kualitas pendahulunya yang mewariskan turun-temurun ajaran leluhur. Memang secara masif, sekarang kita sedang berhadapan dengan sesuatu. Maka Bhinneka Tunggal Ika ini sedang berhadapan dengan apa? Architect of Deception. Jadi warisan-warisan ini, kurikulum-kurikulum yang seharusnya bisa di-download, karena zaman dulu sudah ada sekolah-sekolah tinggi seperti Kadiat Mikan, Kawisesan, Kaprawiran, Kaharsian atau Kadewa Guruan. Ini sudah luntur pasca Majapahit. Jadi skala berpikir kita hari ini memungkinkan sangat minim bisa menembus skala berpikir orang zaman dulu. Karena sudah kehilangan sanat ya, sudah kehilangan jejaring keilmuan, jejaring pelajaran, padahal kualitasnya zaman dulu tinggi dan besar. Nah, sekarang kita harus berani studi kasus, harus berani mengungkap case-case yang memang perlu diungkap, ya. Karena buktinya ketika Majapahit ini lengser, Inggris, Portugis, ya kan, Turki Utsmani atau Ottoman, Belanda dan Jepang merongrong kita. Dampak dari lengsernya Majapahit. Maka pasti ada arus balik. Kalau dulu arusnya dari sini ke sono, akhirnya kita mendapat karma dari sono ke sini. Nah, sekarang titik baliknya dari sini ke sono lagi arusnya. Ini permainan lintas energi. Nah, energi ini harus dipahami kalau orang harus punya ngilmu. Nah, ngilmunya sudah tidak ada. Nah, Mahapati Gajah Mada bisa seperti itu karena menerapkan ngilmu-ngilmu yang diwariskan dari leluhur sebelumnya. Nah, sementara kita untuk sampai ke sana harus berjuang 2 kali 3 kali lipat karena terjadi architect of deception. Apa? Penaklukan sebuah bangsa, sebuah negara tidak perlu menggunakan embargo ekonomi atau sanksi ekonomi, invasi militer. Tidak harus seperti itu caranya. Tapi ketika kita bisa menghancurkan bukti sejarah dan artefaknya, kita bisa melakukan. Yang kedua, kaburkan semua simpul-simpul ajaran. Ketiga, bikin minder, hapus semuanya. Nah, disinilah terjadi degradasi kesadaran yang tentunya akan mempengaruhi representasi integritas. Kualitas manusianya berkurang karena tidak lagi punya jati diri, tidak lagi punya mental spirit yang kokoh karena ilmunya sudah sanatnya lepas, simpulnya terputus jauh karena dihapuskan keterhubungannya dengan leluhur.
Ya, ini yang kita alami sebagai karma kolektif, hukuman secara kolektif. Maka kita harus merestorasi secara kolektif di setiap aspek elemen masyarakat kita, dari yang bawah sampai ke atas. Nah, ini harapan kita akan ke sana. Untuk apa? Ya karena kita menjalani misi. Misinya adalah kembali ke jati diri, akhirnya biar punya adab. Dari punya adab menjadi peradaban. Nah, kita harus mengulang itu lagi. Kenapa ya? Karena kita diizinkan turun di bumi, memakan apapun dari bumi, dipinjami semuanya, tapi kita harus mengerjakan misi. Karena setiap dari kita adalah utusan dari Sang Kholik, jalani misinya. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Misi beliau yang membawa peradaban. Ya, sekarang kita misinya apa? Tanya ulang kepada diri kita. Makanya nanti bukan berarti sekarang kita harus mengikuti itu, tapi poin substansi yang kita inspirasi. Kita harus bisa menyengkuyung, mulai lagi mengembangkan sikap gotong royong, toleransi, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diri kita, tidak peduli apa profesi Anda, menjadi influencer, menjadi tentara, menjadi brimob atau apa, itu ya secara kolektifnya. Yang penting Anda kokoh dan pastikan Anda tahu itu tugas Anda. Bukan hanya Anda terjebak oleh mental rendahan yang hanya urusannya soal materialistik berlebihan. Mental rusak berlebihan. Maka saya bilang kita sudah dikacau oleh mental di dalam yang sudah mulai rusak atau kacau. Akhirnya kita terkena apa? Liberalistik, sindrom liberalistik, kapitalistik. Imperialismenya itu. Tapi kita bisa hadapi saat kita mengatasi mental. Makanya bukan uang yang jadi masalah. Ketika uang itu berada di dompet, tidak jadi masalah. Tapi ketika dia berada di pikiran, jadi masalah. Apapun saja, kalau sudah mengepung pikiran kita, ini jadi masalah. Musuh, ketika sudah mengepung kita di dalam pikiran, itu menjadi sebuah ketakutan. Ini jadi masalah. Maka ketika melangkah itu tidak titis, tatas, tuntas. Nah, ini sudah tidak diajarkan ilmu untuk memperkokoh spirit ini. Karena terpisah jauh. Nah, Mahapatih melakukan itu di waktu itu dari leluhurnya. Karena kita terpisah jauh. Ya, ini harus kita bareng-bareng. Kalau tidak bareng-bareng tidak bisa. Gitu, Mas, kira-kira. Jadi terima kasih Mbah. Itu penting memang kita sebagai manusia yang hidup turun ke bumi ini, kita mengetahui misi, visi hidup kita ya. Dan pentingnya menjadi diri sendiri ya Mbah ya. Itu penting ya. Oke Mbah, kita lanjut Mbah. Ini mungkin pertanyaan yang penutup ini. Yang mau ditanyakan itu disampaikan ke Mbah. Ya, kenapa tempo lalu itu Bhayangkara itu dapat dijuluki sebagai pasukan elit pengawal Raja Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada Mbah? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kembali ke frame tadi ya. Frame dasarnya begini. Kenapa itu dipilih ya? Tentunya kalau sesuatu dipilih itu pasti berbeda dengan yang lain dalam suatu kelompok ya, dalam suatu komunitas, dalam suatu wahana ya. Sesuatu dipilih itu pasti berbeda dan memiliki nilai plus. Nah, ini karena apa? Satu, pasukan itu berintegritas, Mas. Berarti tahu tentang jati diri dia, minimal jati dirinya sendiri. Integritas ya, karena memiliki kualitas berpikir. Jadi berperang itu tidak perlu ototnya besar, tapi punya integritas. Maka sekitar ada begini ya, sudut begini, straight begini. Ini cara hard, kasar ke atas. Ke bawah ini soft. Kamu mau memilih yang soft atau yang hard? Pilih kekerasan atau kelembutan. Kalau kekerasan, nodong, maksa, force, yaitu prajurit kasar. Tapi prajurit kasar harus mempunyai teknik diplomasi, soft, halus. Ini perang. Yang keempat di sini ada resultan. Di antara hard dan soft itu ada namanya resultan. Nah, ini sebenarnya apa? Among kinemongan, kemampuan memahami situasi dan kondisi. Atau ngempan papan, ini yang sudah tidak ada di dalam tradisi kita. Padahal itu strategi. Itu strategi apapun saja termasuk nanti prajurit harus bisa mengembangkan itu.
3 cara ini, kasar, resultan, atau soft. 3 cara. Nah ini harus ada, karena Bhayangkara melakukan itu. Baru loyalitas. Kita setia itu bukan kepada atasan, itu implikasi dari kita sudah setia kepada integritas kita, jati diri kita. Maka kita tahu dan hilir. Orang-orang yang menjadi pengkhianat karena dia tidak jujur dan tidak tahu siapa dirinya. Kalau dia tahu siapa dirinya dan jujur terhadap dirinya, dia tidak akan mengkhianati sesuatu, bahkan atasan tidak ada, karena dia tidak berani mengkhianati kediriannya. Jadi orang zaman dulu itu hanya wedi, takut itu dengan dirinya sendiri, karena di dalam dirinya sendiri jumeneng zat yang maha tinggi. Ojo selak karo batine, itu kalau orang Jawa. Jangan sekali kamu membelok dari batinmu sendiri, maka kamu akan menimbulkan pembelotan-pembelotan di luar dirimu yang menjadikan azas awalmu sebagai manusia yang berniat tulus dan bertujuan mulia itu lengser. Jadi niat itu harus tulus dan bertujuan mulia. Nah itu integritas yang selalu dipegang oleh Mahapatih dalam 15 pasukan memimpin. Integritasnya niat tulus dan tujuan mulia. Apapun saja itu, dan nanti sub-subnya ada di bawah ini karena ada kurikulumnya yang membentuk manusia menjadi berkapasitas seperti itu. Maka ini karena dia seperti satu wadah yang memiliki nilai plus, ya akhirnya diambil sebagai pasukan yang mengawal raja, pengaman raja. Nah, maka ada tujuan pokok, ya, ada tujuan pokok atau tujuan sosial, ya, pokok utama di dalam ranah sosial. Ada tujuan terkandung. Nah kalau satria harus tahu tujuan terkandung, wajib. Tapi kalau orang umum mungkin tidak perlu. Tapi sebenarnya iya wajib juga. Tapi karena ranah seorang prajurit itu memiliki pergerakan, ya, mobilitas yang lebih berbeda, lebih khusus, lebih spesifik, maka dia harus tahu siapa dirinya. Maka tentukan dulu. Sebelum memilih berikrar kamu menjadi seorang prajurit, tentukan dulu bahwa kamu sudah punya jiwa loyalitas, integritas, dan jiwa militan yang tanggap. 3 ini harus dimiliki minimal sebagai dasar kita. Kalau 3 ini tidak dimiliki, ya sudah tidak punya bahan. Ibarat manusia itu apa? Linglung, mas, limbung, bingung pergerakannya karena tidak punya navigasi. Navigasinya adalah intuisi, ya, intuisi yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena tidak punya intuisi, secanggih apapun alatnya yang diperlengkapkan ke dia, tapi kalau sudah tidak punya jati diri, ya tentunya tidak akan maksimal. Karena alat itu juga terpengaruh oleh operatornya. Maka pada waktu itu kualitasnya disebut berbeda. Hanya dengan senjata terbatas, tapi bisa melakukan apa yang harus dilakukan sebagai tujuannya, tujuan khusus, yaitu mengamankan raja. Nah itu kira-kira mas ya, mungkin sekilasnya. Banyak terima kasih Mbah Tunjung. Ini apa namanya, dengan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan sama Mbah Tunjung ini, semoga bisa menjadi penyemangat, trigger untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertugas. Ya. Terima kasih Mbah Tunjung, ya. Rahayu, Sagung Dumadi. Ya, saya.